Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan tanda ketaatan, tanda kebahagiaan kita dengan seluruh nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat yang bisa secara optimal kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, termasuk pada kesempatan kali ini kita bisa mempertahankan istiqomah untuk terus bersama belajar, memahami bahasa yang digunakan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai media penyampai ajarannya kepada untuk seluruh manusia. Selanjutnya doa keberkahan dan doa rahmat kasih sayang kita juga sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Allahumma yang sholli wa sallim. telah memperjuangkan agama ini bisa tersampaikan ke seluruh dunia sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur memang dengan berbagai macam ujian yang kita hadapi dalam kehidupan. Kita terus meneguhkan hati untuk berjuang pada usaha baik, usaha untuk memahami maksud, memahami pesan, memahami ajaran yang Allah sudah siapkan untuk kita di dalam kitab Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Pada pelajaran sebelumnya, Ibu Bapak sekalian, Alhamdulillah kita sudah membahas pesan-pesan penting, ide-ide pokok yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan salah satu kata kuncinya yaitu kata kunci akala yakulu, ya, tentang bagaimana posisi ajaran, arahan, bimbingan Allah terkait dengan aktivitas mengkonsumsi makanan. Kita akan lanjutkan kajian kita, Ibu Bapak sekalian, dengan latihan berikutnya yang terhimpun pada pelajaran yang dal, pada materi latihan yang dal, insya Allah. Pada Tanmiyatul Mufrodat, Ibu-ibu Bapak sekalian, pada kita mengkaji bersama ada kata kunci kariha. Nah, kariha sendiri ini diambil, ya, ayat yang sangat populer tentang gibah. Tentang gibah digambarkan oleh Al-Quran sebagai sebuah perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang semena-mena, perbuatan yang tidak masuk akal karena menjadikan orang yang tidak ada, orang yang tidak bisa membela diri, objek dari serangan, objek dari pembicaraan kita. Ghibah, ya, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disandangkan dengan kata, ya, menggunjing. Dalam ayat tersebut kita menemukan kata kunci fakarih tumuh, ya. Itulah yang akan kita kembangkan lebih lanjut di Bapak sekalian, karena ayat ini pelajaran kita secara umum, pelajaran 28 secara umum berbicara tentang al-adab as-samiyah. Al-adab as-samiyah fil Quran, tentang budi pekerti yang mulia, apa yang dianjurkan serta apa yang hendaknya dihindari sebagai bagian dari usaha kita untuk membangun relasi yang positif bersama saudara-saudara kita sesama Muslim, sebangsa, bahkan sesama makhluk ciptaan Allah, sesama manusia. Untuk itu, Bapak sekalian, mari kita lanjutkan.
Sebelum kita bahas ayat-ayat yang menggunakan kata kunci kariha, Ibu Bapak sekalian, izinkan kami untuk mengingatkan diri sendiri dan Ibu Bapak sekalian bahwa kita sudah semakin mantap mengenali, kemudian meresapi serta mampu mengidentifikasi struktur dasar ya, salah satu dari struktur dasar dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kita mengenal ada frase dan ada kalimat, kemudian dalam kalimat kita mengenal adalah istilah subjek dan predikat. Dalam bahasa Indonesia, salah satu bentuk struktur prasa, yaitu gabungan kata yang belum menjadi kalimat, kita mengenal dari pelajaran kita yang ke-25 dan ke-26, ya, 25, 26, 27 gitu ya. Kita mengenal, mendalami apa yang dalam bahasa Arab disebut secara teknis dengan istilah jar majrur. Kemudian pada pelajaran ke-28, ya, pola pertama untuk struktur kalimat dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ada subjek predikat, untuk bahasa Arab ada fi'il dan fa'il. Setiap bahasa ada kekhasannya, setiap bahasa punya cara untuk mengkajinya. Nah, pemahaman kita tentang subjek predikat itu penting menjadi dasar untuk selanjutnya memahami kekhususan bahasa Arab yang istimewa ini. Untuk itu mari Bapak sekalian, wacana tentang al-adab as-samiyah, kemudian kata kunci tematis tentang kariha yang bermakna ya tergantung konteks, tidak suka, benci, jijik dan sebagainya. Kemudian struktur kalimat fiil dan fa'il kita jadikan sebagai tiga pondasi utama untuk optimal dalam memahami dan mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Untuk itu, mari Bapak sekalian, sekali lagi kita mantapkan niat kita dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu Bapak sekalian, untuk selanjutnya mari kita baca latihan-latihan yang akan kita ya, latihan yang akan kita dalami dari pelajaran kita 28 latihan bagian dal. Baik, mari Bapak sekalian kita awali dengan membaca bersama-sama ayat yang akan kita kaji. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Bihal Yang musyrik. yang kedua, kita lanjutkan dengan ayat yang kedua dan berikutnya. Qul anfiqu أنفقوا taw'an aw طوعا أو karhan كرها lan لن yutaqabbala يتقبل minkum منكم innakum إنكم kuntum كنتم qauman قوما fasiqin. Wa ma وما mana'ahum منعهم an أن tuqbala تقبل minhum منهم nafaqatuhum نفقاتهم illa annahum أنهم kafaru كفروا illa بالله annahum وبرسوله kafaru billahi wa birasulihi Billahi ولا wa لا يأتون يأتون الصلاة الصلاة إلا إلا وهم وهم كسالى tusal. ولا ولا ينفقون ينفقون إلا إلا وهم وهم كارهون. كارهون. Iya, baik itu dia, ibu-ibu, apa sekalian ayat yang akan menjadi eh, dasar kita untuk mengembangkan kompetensi linguistik, sosiolinguistik, serta kompetensi strategik kita, ibu-ibu, apa sekalian. Kita
dalami bersama, kita dalami bersama ayat surah At-Taubah 33. Ya, itu yang akan menjadi kajian kita di awal diskusi kita pada hari ini, Bapak sekalian, ya, yaitu surah At-Taubah 33. Seperti biasa, kami kita ya berikan kesempatan, kita gunakan manfaatkan waktu awal untuk membenahi pada aspek penguasaan kosakata terlebih dahulu, kemudian nanti pada pemahaman makna secara keseluruhan, lalu pengenalan posisi kata dalam kalimat, terutama berkaitan dengan fi'il dan fa'il. Dipersilakan Ibu Bapak sekalian untuk me- menyampaikan, eh, bisa juga nanti posisinya Ibu Bapak sekalian berdasarkan pengalaman belajar dengan guru kita di sesi, di forum, momen yang lain, ketika ada sebuah informasi penting yang menarik, yang perlu dipahami oleh teman-teman, oleh kita semua, akan sangat bermanfaat kalau itu dibagikan informasinya, di-share. Bisa dipahami ya, Ibu Bapak sekalian, untuk semua kata-kata yang digunakan pada latihan kita ini. Insya Allah. Oke, baik. Dengan ada catatan ibu-ibu apa sekalian ini, liyuzhirahu ala dini Ini kulli. kulih Hmm. Liyuzhirahu ala dini kulli. untuk dimenangkan. Perhatikan ibu-ibu apa sekalian, struktur kalimat yang bahasa Arab yang ayat gunakan, lalu bandingkan dengan pemaknaan, yaitu dengan terjemahan, alternatif terjemahan yang diberikan, ya, diberikan. Ya, Walau liyuzhirahu ala dini kullihi. Bisa diidentifikasi ada berapa kata di dalam ungkapan tersebut, ibu-ibu apa sekalian? Ada Liyuzhirahu ada tiga. ala dini kulli. Coba saya berikan bingkai untuk membantu kita fokus pada bagian yang kita inginkan. Ini Li ya, li bagaimana Ibu? yudhiro sama hu. Iya, liyuzhirahu. Oke. Liyuzhirahu ada li, ada yuzhir dan ada hu. Hmm. Li di sini bisa dipahami dalam makna apa li? Untuk Untuk. Oke. Yuzhiro. Apa jenis katanya yuzhiro? fiil mudari. Ya, fi'il Mudok. mudhari ya. Liyuzhiro. Fa'ilnya apa? huwa huwa Huwa. Huwa. Oke. Huwa di sini rujuknya kemana? dimenangkan. Ya, Oh. mereka. Mereka siapa yang dimaksud Bu Nurmaini? Mereka di sini? Hah? Mereka Orang-orang yang dimasukkan dalam pengertian yuzhirau tadi. Zohir. Iya, siapa orang-orang itu yang terbersit dalam pemikiran, pemahaman Bu Nurmaini siapa? Yang Ketik. tidak apa ya? Zohir, kata zohir itu berarti kata sifat ya Pak. Allah, Pak Allah. Allah. Allah juga bisa ya. Baik Kata ya. Eh, Itu Bu Nurmaini izin memastikan ya,
Iya, Pak. Sewaktu ibu mengatakan mereka, ibu memahaminya mereka itu merujuk kepada banyak apa tidak? Banyak. Iya, bagus. Di dalam ungkapan yuzhiro, penanda banyaknya ada yang terlihat di situ. Ah, itu. Oke, saya bantu lagi ya untuk me- lebih menguatkan ya, menguatkan. Yuzhiro, oke. Yuzhiro. Dalam ungkapan yuzhiro, oke, yuzhiro, apakah ada penanda banyak di situ? Tidak. Iya, berarti pemahaman itu ternyata gitu ya. Pemahaman seperti itu, ibu-ibu apa sekalian, penting untuk eh, disikapi dengan hati-hati karena begitu kita kurang hati-hati, maka maknanya menjadi jauh. Kenapa? Karena berawal dari tunggal jamak nanti akan berimplikasi kepada makna-makna yang lain gitu ya. Berimplikasi kepada makna-makna yang lain karena kita akan berusaha untuk menyesuaikan karena sudah kadung banyak gitu ya. Nanti yang lain-lain juga akan dikaitkan dengan yang banyak. Jadi di sini di yuzhiro tidak ada penanda jamak ya. Jadi ini kepada yang tunggal. Tunggal ya. Huwa kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita padankan dengan dia. Dia. Ya, dia itu siapa? Maksudnya maka kita akan merujuk Rasul. kepada dia yang pernah muncul, yang sudah muncul, yang sudah masuk ke dalam pembahasan sebelumnya gitu. Sebelumnya di situ ada itu paling ada gitu. Hmm. Kalau menurut strategi dasar gitu ya, kembali itu kepada yang terdekat. Ya, kembali itu kepada yang terdekat. Kok di mana ada huwa, ada dia sebelum yuzhiro itu, pertama kita lihat ada di hu. Sama sekali, Pak. Di Ya, kita lihat di hu. Rasul. Nah, hu sendiri juga ternyata gitu ya, merujuk kepada kata yang lain karena dia adalah kata ganti. Maka kita rujuk juga berarti hu di sini itu Huwa. masuk Huwa ke tadi. sini. Masuk arsala. Ya. Rasul. Arsala sendiri di sini mengandung huwa, maka dia rujuk kembali sini Huwa yang akhirnya ke depan. sini. Nah, maka yang di sini maksud adalah ya dia Allah. itu siapa yang mengutus? Ya, berarti maksudnya Allah. dia di sini adalah Allah. Itu. Eh, dengan demikian ini bisa tidak dipahami dimenangkannya gitu. Ya, jadi, nah ada huwa pada yuzhiro, ada juga Ada. huwa di sini gitu. Iya. Nah, hu ini kemana di sini? Hu ini mana di sini? Allah. Kalau itu jeruk makan jeruk jadinya. Kalau di sini ke Allahnya. Hmm. Maka kita akan merujuk ada dua kemungkinannya kalau dalam konteks ini. Itu. Halangan, Pak. Nya itu, Bagus. nya itu bisa kepada din, Agama. ya, bisa kepada Nah, din, bisa kepada Kepada Rasul, Rasul. Rasul. gitu. Bisa kepada Rasul. Nah, begitu kita lihat ada konteksnya ad-din ala din, cocoknya adalah itu din ala din. Nah, gitu. Jadi hu di sini lebih cocok kepada din. Hmm. Nah, din. Din al-haq. Nah, ini luar biasa ini din al-haq ini ya. Din al-haq ini pilihan bahasa Arabnya. Bahasa ininya ya, pilihan katanya. Dalam pengertian al-haq ini sisa sepadan maknanya dengan Allah gitu. Yang hak ya. Yang hak dan yang baik. Iya, Allah adalah al-haq. Itu. Allah al-haq. Jadi din al-haq itu maksudnya adalah dinillah. Ya, bil Dinillah. huda wa dinillah.
Din Allah, agama Allah. Oke. Nah, itu liyuzhirahu. Nah, kalau kita istilah teknisnya kita sebut apa nih dalam istilah sosial sekarang? Din al-haq ini dikenal sebagai apa namanya? Sama Islam, Pak, bukan? Islam. Jadi Islam. Islam, dengan demikian kita bisa memahami di sini Allah memenangkan Islam terhadap agama semuanya, Lah, terhadap semua agama. Eh, Informasi ini, Bapak sekalian, informasi ini sejak awal berarti kalau ada kata menang, ada kalah, eh, itu artinya kompetisi itu akan selalu ada. Kompetisi antara, tentu kalau agama karena bukan makhluk hidup seperti itu berarti kompetisi, kompetisi antar sesama penganut agama. Ya, antar sesama penganut agama. Dan unik juga kata ini, ya, kata al-haq. Ya. Dalam kaitan kompetisi itu lahir itu karena dalam realitas sosial, semua agama akan mengaku dirinya sebagai agama yang benar. benar. Nah, ya, jadi semua agama benar berdasarkan pengakuan penganutnya gitu. Jadi ungkapan semua agama benar itu bukan pernyataan final ya. Tapi itu adalah pernyataan yang berkonteks ya, pernyataan yang berkonteks. Ya, menurut penganutnya ya kalau dia tidak mengatakan itu benar, nah, tentu dia tidak akan memilih agama tersebut. Ya, Allah akan memenangkan. Ini artinya pada satu sisi, Bu Bapak sekalian, kalau melihat dari pemilihan kata ini ya, pemilihan kata ini, yang pertama coba kita lihat, kompetisi selalu ada, persaingan itu selalu ada. Karena itu ya, tidak boleh kita merasa senang, tenang-tenang aja gitu, seolah-olah orang lain nggak mikirin bagaimana agamanya menjadi tambah besar, seolah-olah orang lain tidak memikirkan bagaimana supaya saudara seagamanya tidak bertambah banyak gitu. Jangan tenang-tenang aja, mereka. Tetap ada semangat berkompetisi di antaranya dengan cara apa? Menjadi umat yang terbaik karena kompetisi akan dimenangkan oleh dia yang mempunyai bukti. Nah, kompetisi akan dimenangkan oleh dia yang mempunyai bukti. Bukti yang apa gitu, teman-teman, ibu bapak sekalian istilahnya? Apakah bukti yang sekedar janji atau bukti yang seperti apa? Yang otentik. Otentik. Yang lain gimana? Bukti yang seperti apa? Bukti yang bisa diterima dengan akal. Iya, bagus. Yang lain, bukti yang seperti apa? Iya. Kalau dalam bahasa kampanye, bukti nyata bukan Bukti nyata. omon-omon saja. Iya. Iya, dalam bahasa itu bukti nyata. Karena itu Bapak sekalian lihat pilihan katanya yuzhiro. 3 huruf pokoknya apa? Zohir. Ro. Zohir. Ada zo, ada ha, dan ada ro. Ro. Tuh. Seperti zuhur. Kapan sholat zuhur dilaksanakan? Tengah hari. Ya, pada saat ya secara umum ya terang menderang. Nah, itulah tadi tuh ya kalau sudah terang ya bukti nyata ya tidak manipulatif. Nah, karena yang bisa otentik kalau kata Pak Agam adalah yang terlihat kebenarannya. Nah, Pak kemudian Guru kata boleh Bu tanya, Pak Guru. Nurmaini yang Ya. zohir itu yang jelas itu adalah yang masuk akal karena akal diposisikan sebagai pembeda antara yang benar dan salah gitu.
Karena itu kalau lihat dari karakter ya, karakter mu'alaf ya, saya bicara tentang mu'alaf ya, beda nanti dengan orang yang murtad ya. Di antara karakter orang-orang yang mu'alaf, saya rujukannya biasa ke channelnya Koh Dendi ya. Ya, di antara karakter orang-orang yang mu'alaf itu dominan ceritanya itu karena apa? Karena ada pemahaman yang tidak jelas pada agama sebelumnya, lalu gitu dia mendapatkan kejelasan itu dalam ajaran Islam. Nah, itu namanya yuzhiro itu seperti itu. Gitu. Yuzhiro itu seperti itu. Jadi kalau ibu bapak lihat dari kata menang sih nggak ketemu nih. Ya, kalau lihat dari terjemahannya menang aja gitu. Tapi bukan menang sebarang menang kalau lihat di sini, tapi menang dalam konteks kompetisi, ya makin bersaing untuk memberikan bukti dan di sini adalah dimenangkan dengan bukti yang nyata, Nyata. yang zohir, yang jelas gitu ya, Ya. yang jelas, yang terlihat, yang tidak perlu ditutup-tutupi. Penjelasan yang banyak, Gimana Bu Nurmaini? penjelasan yang sangat banyak artinya. Ya, gitu ya implikasinya. Ini kita lihat ya, salah satu karakter dari ya, salah satu karakter dari Al-Quran, ya Ibu Bapak sekalian, dan ini yang membuat kita semakin semangat ini untuk tidak hanya sekedar melihat terjemahan ya. Kalau tadi kan terjemahannya dimenangkan itu nggak ada serasa gitu, tidak tidak ada nilai plusnya ya gitu ya. Kalau kita hanya lihat terjemahannya. Di antara keistimewaan Al-Quran, bahasa Al-Quran yang kami biasa sampaikan itu adalah pemilihan kata itu dipilih yang paling sesuai, paling cocok, yang maknanya paling luas sehingga kita tidak samar-samar lagi di dalam memahaminya. Tidak bingung. Ya, gitu ya. Itu ya, tuh orang-orang tuh kalau tidak pakai kalau tidak pakai pendekatan doktrin itu susah itu, mohon maaf ya. Kalau ada saudara kita yang sebangsa yang berkeyakinan ini, tapi bagi kami gitu susah untuk memahami satu adalah tiga, tiga adalah satu itu. Tuh di tiga oknum yang itu tuh berat betul itu memahami yang seperti itu. Bila dibandingkan esa ya tunggal, tunggal ya esa yang tidak ada bandingannya gitu. Sesuatu yang secara akal satunya perlu berliku-liku cara memahami, kalau ini kan sesederhana itu. Orang Badui kan dengan akalnya, coba bayangkan kalau kamu punya banyak Tuhan, betapa repotnya kamu katanya kalau punya banyak Tuhan. Hari ini Tuhan ini yang minta dilayani, besok Tuhan ini yang minta dilayani, besok. Ya, kalau pada hari yang sama Tuhan penguasa panas dan penguasa hujan, nanti Tangerang, orang Tangerang dan sekitarnya minta tolong Tuhan panas gitu. Ya, tapi yang lain Pak minta Guru, Tuhan hujan. Hmm. Pak Guru, Ya, Pak silakan Guru, Pak Tio. enggak, saya masih penasaran Pak Guru ketika tadi mencoba diterjemahkan liyut yuruhu, hu itu kan mengacu pada huwa ya Pak Guru ya. Hua di sini adalah din gitu ya. Ya, Hmm. tetapi maksud saya kalau misalnya diganti dengan H, itu secara struktural bisa nggak Pak Guru? Artinya, jadi dia mengajunya bukan pada huwa tapi pada agama din. Hak seperti apa maksudnya Pak Tio? Yang akhir akhir domirnya itu Pak Guru, liyut hirohu menjadi liyut hiroha, nggak bisa Bentar, begitu Pak Guru. sebentar saya tuliskan ya supaya kita. Apakah yang seperti ini maksudnya yang saya tulis? Ya betul. Oh, iya. Ini bedanya apa antara hu dengan ha, ini apa bedanya? Ya, kalau itu kan kalau hu-nya kan untuk huwa ya Pak Guru Iya, ya. oke hua. Terus kalau ha? Kalau ha kan untuk hia. Iya. Lalu hia merujuk kemana kalau kita pakai Nah, hia? dalam pikiran saya nggak mungkin nggak dengan menggunakan ha, karena ini kalau kita merujuk pada din Iya, wa dinin hak. tidak mungkin ya. Itu dia pertanyaan saya Iya, Pak tidak Guru. tidak mungkin ya. Hmm. Artinya kepunyaan ya Pak Guru ya. Oh, Itu kepunyaan dia bukan. gitu. Kalau di sini bukan.
Yang kepunyaan itu, ibu-ibu bapak sekalian ya, kita ulang kembali. Kepunyaan itu ketika bergandeng dengan isim. Oh iya, Seperti ini nih. Rasulahu. Domir, ya, domir di akhir ya. Domir di Ya, akhir seperti ini. Kalau didahului oleh fiil, dia objek. Kalau didahului oleh isim, nah dia itu kepemilikan. Nah, nanti pada masanya itu akan kita ungkap apa namanya gitu ya. Apa namanya domirhu pada rangkaian rasulahu, iya. domirhu pada rangkaian yuzhirohu gitu. Hmm, Bukan kepemilikan. Jadi itu Pak Tio tidak memungkinkan untuk menggunakan hak di sini karena tidak tidak ada rujukan. Jadi konteksnya menjadi rusak gitu. Ya, ya. Begitu. Hmm, Oke. Ya, mudah-mudahan bisa didapatkan apa yang ingin didalami ya. Oke, terus tadi ada penguatan ke Bu Nurma ini ya. Domir yang ada di akhir kata, nanti di akhir kata, itu ya, di akhir kata. Kan kita punya tiga jenis kata ya. Kita punya tiga jenis kata. Ada isim, ada fiil, dan ada harf. Domir seperti itu kalau didahului oleh isim, dia merujuk kepada kepemilikan. Kalau didahului oleh fiil, itu biasanya sebagai objek. Kalau didahului oleh harf ya, didahului oleh harf, nanti tergantung ya, tergantung jenis harfnya gitu. Kalau kita ingat gitu ya, ada harfu jar, maka hu itu di situ sebagai majrur. Nah, didahului domirnya sebagai majrur. Nanti ada domir posisinya sebagai majrur, ada domir posisinya sebagai objek, ada domir yang posisinya sebagai keterangan. Ya, keterangan tambahan bukan sifat. Ya, keterangan tambahan bukan sifat. Di antaranya lah keterangan kepemilikan. Ya. Ya, jadi kita akan melangkah ke sana insya Allah Ibu Bapak sekalian ya, akan melangkah ke sana bukan hanya memahami ya, bukan hanya memahami secara konsep ya, secara konsep dan secara pengetahuan kemana, tapi nanti kita juga akan diberikan juga ya supaya bisa berdialog lebih luas dengan sesama pengkaji, akan diberitahukan juga ini istilahnya apa dalam keilmuan bahasa Arab. Oke. Jadi yang Untuk satu, kendala, ya bagaimana Ibu? yang untuk kepunyaan itu untuk harfu jarnya, yang untuk kepunyaan berarti diberi huruf alif di depannya Pak ya. Misalnya A, ada tandanya pakai alif di depannya A gitu. Bukan. Coba dicek dulu Ibu, itu yang harfujar termasuk apa saja coba Ibu di pelajaran kita yang sebelumnya pelajaran 25 coba 25 26. Misalnya kalau disebut ya, mungkin ibu-ibu bapak yang lain bisa sebutkan satu contoh kata jar, kata harfu jar. Ada Minallahi. min, ada min. Bu Nurma ini masih ingat apa di antara makna min? Dari Iya. Nah, ini kan berdasarkan itu ibu nanti bisa mengatakan darinya, Gang. Gimana kira-kira? minha. Nah, minhu jadinya kalau darinya ke Allah nanti. Hmm. Ya, atau minha tadi bisa. Nah, coba seperti ungkapan minhu ya. Ya, minhu ya. Seperti ungkapan minhu berkaitan dengan ide yang tadi mau sampaikan, bisa dijelaskan Bu apa tadi itu ditambahkan tadi itu apa? Alif, Minhu misalnya. minhu nggak pakai alif ya Pak ya. Iya, Minhu. iya. Minhu saja. Kalau minha ada alifnya depan. Bukan di depan. Kalau Arab itu depannya itu di Belakang. kanan. Ya. Sebelah kiri. Iya. Ya. Ini tidak
berkaitan dengan harf pujarnya ya, tapi ini berkaitan dengan cara penulisan domirnya. Iya. Kalau ini, kalau harf pujar yang bisa dimaknai milik, Bu Nurma ini masih ingat harf pujar yang bisa diartikan sebagai milik atau mempunyai, Mini, yang Li, bermakna milik. min pakai ya. Bukan, bukan, bukan. Apa Ibu-ibu, ya? apa yang lain ada yang harf li, pujar yang Mbak, li, bisa dimaknai milik? Li. li, Ada li. Ada li kalau di lamnya di kasroh. Kalau fathah, la. Ya, la. dong. Nah, sehingga nih contohnya Bu Nurma ini. Lahu, Iya, Pak. gitu kan. Tuh. Lahu Pel- ma fis samawati wa ma fil ar gitu. Gitu. Lahu, Nah, Miliknya. lahu, lahu seperti mulkus samawati wal ar misalnya. lahu. Mm. Ini harf pujar. Nah, ini Ya, majrur gitu. sulah. Oh iya. Ya. Jadi ini arsala rasulahu ke rasul ke rasul kita gitu Pak ya. Nah, Rasulnya, Allah iya. rasul. Iya betul. Rasulnya yang diutus kepada kita. Gitu. Oke. Nah, sudah, masih ada, Ibu? Hal menarik lainnya akan kita bahas berdasarkan apa yang terbaca. Oke, baik, Ibu Bapak sekalian, izin kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Nah, dengan demikian ya. Oke, kita lanjut ke pendalaman untuk ayat yang berikutnya. Hmm. Iya, dipersilahkan Ibu Bapak sekalian. Ini At-Taubah. Masih di At-Taubah. Kalau tadi 33, sekarang 53 dan 54. Ada dua ayat ya, ada dua ayat. Ada Ibu Bapak sekalian? Mana apa? Mm. Mana? Oke. Udah ada. Eh, Udah keluar artinya. Tinggal nanti Oh, didalami ya. Tinggal tadi dipahami ini. Wama mana'ahum antuk bala. Ya. Di sini dimaknai tidak ada yang mencegah untuk diterima. Nah, di antara pemaknaan yang muncul pada bagian itu, kira-kira nih Bu Fitri, yang tadi setara dengan kata yang ditanya, kira-kira kata yang mana? mencegah. Iya, baik gitu ya. Kata mencegah. Mana'a. Bisa nggak kalau kalau tahu gitu ya kalau sebenarnya bisa ya Pak. Tukbal kan diterima, berarti Iya, mungkin ditolak ya Pak. Bisa juga ya. iya bisa Maksudnya ya. kan ada lawan katanya. Iya, Kayak di atas tuh karha, tauannya kan tadinya nggak tahu. Kalau ini nggak suka berarti mungkin suka, bahkan gitu. iya, Suka tidak iya, suka. bisa. Hmm. Tau'an ini lawan dari kata karhan. Karha. Karhan jadi kata yang kita sedang bahas ya, kata yang kita bahas itu bermakna terpaksa. Tau'an sukarela. Nah, Ibu Bapak sekalian ini yang pernah kita bahas ya, ini yang pernah kita bahas dalam rangkaian kata rangkaian kata pembentuk istato'a.
Wih, Istato'a. istato'a. Kita pernah bahas itu kata istato'a dari Mm. 3 huruf pokok, ada to, To, alif, dan ain. ain. Nah, itu artinya sebagai bentuk kata itu setara dengan to, waw, ain gitu. Yang dari kata itu ya to'a, Oh, tau'a, itu berkembang ada kata ato'a yuti'u to'ah. Gitu. Ini pilihan katanya luar biasa ya, luar biasa dalam memang ini bahasa yang disiapkan ya buat sekalian ya. Bahasa yang memang disiapkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dari berbagai masa dan zaman. Tapi tidak hanya sekedar sebagai bahasa petunjuk ya buat sekalian ya. Pada saat yang sama ini juga menjadi bahasa penghibur ya, bahasa penghibur. Pada saat yang sama gitu. Pada saat yang sama gitu. Al-Quran akhirnya akan merespon, Al-Quran akan merespon pembaca tergantung kemauan, tergantung sikap dari pembaca itu. Dalam pengertian ini, Bapak sekalian ya, dalam pengertian ini, cobalah lihat ya, bahwa Al-Quran ketika dibaca oleh kita-kita yang tidak memahami maknanya gitu, tapi karena kecintaan kita kepada agama, dan simbolisasinya itu kecintaan kita kepada pahala, maka dia memberikan kita kenikmatan ketika membacanya. Dan kenikmatan itu lahir dari apa gitu? Lahir dari pemahaman kita terkait dengan indahnya surga dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Terkait dengan surga, lebih-lebih lagi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa lain ya, kira-kira ya, seumpama tidak ada backup tentang kenikmatan surga, kenikmatan dapat ridho, dapat kasih sayang Allah, nggak akan terasa itu nikmat baca Al-Quran itu. Tidak akan terasa nikmatnya membaca itu. Bagi ya direspon, bagi yang menggali Al-Quran untuk memahami pesannya gitu, memahami pesannya, maka dia akan merespon dengan apa? Membuka diri untuk diselami, membuka diri untuk diayati, membuka diri untuk dipahami. Ini tentu saya tidak bisa menjadi wakil untuk orang lain ya, Bapak sekalian dalam konteks ini ya. Tidak bisa mewakili ibu bapak sekalian. Tentu ibu bapak punya penggambaran tersendiri, ya, punya deskripsi masing-masing terkait dengan bagaimana Al-Quran merespon kita sendiri-sendiri. Kami secara pribadi merasakan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang hal yang sama kan pernah kami baca juga kan, pernah kami baca sebelumnya dalam konteks diskusi semacam ini. Tapi semakin lama saya secara pribadi itu semakin lama mempelajari itu tidak sama sekali tidak pernah ada rasa bosan kan itu lagi ternyata. Setiap kali kita baca ada pemahaman baru yang lebih dalam, lebih luas, lebih ya yang artinya bisa dikaitkan dengan berbagai persoalan yang terungkap. Dari mana kami dapatkan itu tidak secara apa namanya, tidak melalui perantara eh, ada guru, ada buku yang me- menghantarkan pemahaman itu nilai tambahan lagi kalau baca buku dan mendengarkan guru. Ini dari interaksi langsung ya seperti ini gitu. Dengan mau mencermati bagian darinya, dia membuka diri untuk semakin dipahami, untuk makin disingkap lebih banyak. Kalau ini namanya menyingkap berarti kan rahasia-rahasia karena kita belum tahu sebelumnya. Nah, gitu.
Rasa indahnya ya Pak Guru. Silakan Kalau Ibu. kita terasa indahnya kalau lagi mengartikan satu kalimat, kemari arahnya, nanti ada kemari, kita jadi memahami sekian banyak arti dalam satu kalimat saja kadang-kadang, satu kata. Luar biasa itu adalah pengalaman Ibu ya yang tentang ya, bagaimana respon dan interaksi dengan Al-Qur'an. Iya Ibu, betul. Gitu. Nanti akan sekarang kita posisinya masih ya keindahannya yang bisa kita tangkap dengan rasa dan ilmu kita adalah levelnya level kata. Oh, akan lebih jauh lagi nanti gitu. Oh, pantesan saja itu menggunakan struktur kalimat demikian gitu. Oke, itu tadi saya Ibu Bapak sekalian ya, mohon maaf agak banyak gitu testimoni pribadi karena kebetulan ini ketemu nih momennya untuk berbagi. Tapi yang tadi ingin kami ajak Ibu Bapak sekalian untuk dalami ini kata tauan ya, tauan yang dimaknai di sini sukarela gitu ya. Itu sukarela. Karena memang itu anfiku tauan sukarela atau karhan atau terpaksa. Tauan ini eh, kalau ibu bapak pernah dengar ungkapan tatawu gitu ya. Mungkin ya suatu saat nanti itu setara dengan sunnah itu ada sunnah. Ya, tauan sukarela atau ayutiu taat istatoa yastaftiu. Untuk haji ya, untuk haji itu gambarannya untuk haji itu Manis tetap. ya mampu pakai istatoa mampu yang didorong oleh gitu ya, didorong oleh ketaatan kepada Allah karena sudah ada rasa suka untuk melakukannya. Setiap umat Islam pasti itu berkeinginan ya, berkeinginan untuk kembali kalau pernah dan untuk pergi ke sana kalau belum pernah. Itu. Walaupun kalau lihat ya bahwa sekalian tantangan secara alam ya, secara alam wah, lebih nikmat di Indonesia sebenarnya kalau dari segi alam ya, cuaca gitu. Hmm. Iya Pak, seperti ke Gua Hiro aja pengen lihat lagi, padahal itu cuman jalan yang nggak bagus. Iya kan, Tapi pernah kalau dilihat itu lebih lebih enak ke Pondok Indah tuh, atau ke mall-mall gitu, atau mampir di Alfa gitu. Kalau dilihat dari segitu, tetapi rasa kita ya, karena tadi rasa sukarela, cinta yang kemudian melahirkan ketaatan, ketaatan inilah yang menjadi faktor kita memiliki kemampuan untuk bisa ke sana. Oke, itu yang lain coba Bu Fitri saya ingin ini sedikit ya dari kata mana'a ya. Apa maknanya mana'a? Mencegah itu. Cegah, cegah. Kalau pakai isim fa'ilnya kira-kira akan menjadi apa? Mani. Ya, ini ungkapan ini sering terdengar kalau lagi dalam konteks misalnya definisi itu kata para ahli ya, ahli mantik terutama harus definisi itu jami' mani' katanya. Itu jami' komprehensif tuh kalau buat definisi kalau udah pakai definisi itu berarti semua yang masuk ke dalam maksud akan tergambar dari definisi itu sekaligus mani kalau bukan maka dia akan eh, tidak bisa dikategorikan ke dalam definisi itu ya misal nanti akan ada mudah-mudahan sampai pada itu coba kalau isim maf'ulnya Maaf. Manul gitu. dari mana'a isi maf'ul akan menjadi Muni'ah. maf'ul. Maf'ul, manul, Faun. Apa jadinya? Maf'ul. manul gitu. Man'u. Mim nun ain. Maf'ul. Manul, Huruf pertamanya apa? mim, Iya, ganti fa-nya. Maf. Ganti dengan mim. mam, Iya, terus? mam, Un. mamnu, Iya, mamnu. mamnu. Iya. Kalau nanti ya, mudah-mudahan ini kita menjadi saksi ini. Saksi, wah betul kata Pak Guru dulu.
Itu saya lihat apa tuh mamnu'ut tadkhin katanya. Itu mamnu'ut tadkhin. Gambarnya apa gitu? Gambarnya sebatang Mem- rokok yang di yang disilang gitu. Mamnu'at tadkhin. Mamnu'ud dukhul. Mamnu'ad dukhul. Apa kalau begitu? Duhul. Dilarang? Mencegah, dilarang masuk. Iya, mamnu'ad dukhul. Hmm. Gitu. Hmm. Kalau jalan kita sih di sini jadinya apa tuh kalau jalan itu? Forbidden jadinya ya. Forbidden. Gitu. Mamnu' gitu. Mem- Oke, baik itu dia untuk berikutnya ya Bapak sekalian di sini kata kunci yang kita dapatkan kata kunci dari kata kusala. Kusala. Ya. Itu saya mirip kalau ingatnya itu mirip dengan bahasa Jawa nih dalam Kesel. ada kesel katanya kesel. Keselnya Jawa ternyata Kesel. bukan marah ya. Mm-mm. Apa mananya kalau kesel Jawa? Capek loh Pak. Ih, capek ah katanya. Capek ah. Capek. Kan males jadinya tuh males. Ya. Kusala. Ibu bapak sekalian, kalau lihat dari ini konteksnya, dugaannya ibu bapak sekalian, kusala ini tunggal apa jamak? Jamak. Ya, Yang oke, mana Pak? baik. Dari mana kita bisa menduga itu jamak? Home. Ada home. Ya, Nah, ada. ada home. Ada Ada home. home. Kira-kira tiga pokoknya apa? Kapsin lah. Ya, kap, sin, lam. Bentuk tunggalnya bagaimana gitu. Bentuk tunggalnya bagaimana gitu. Bentuk tunggalnya bisa seperti pola Rahman gitu. Kaslan. Kaslan. Nah, itu dia yang kita lebih populer dengan ungkapan itu. Nah, Kaslan gitu. Pesan malas ya Pak ya. Ya, bentuk tunggalnya kaslan, Islamnya, Mas. kaslan. Jamaknya kusala. Itu. Hmm, Oke. Baik, itu dia Ibu sekalian ada tiga bagian tambahan untuk kosakata pada bagian ini. Kalau ibu bapak sekalian masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kita bahas. Ibu bapak sekalian, termasuk masih kita bisa bahas juga, ya kita bisa bahas juga ibu bapak sekalian ayat yang pertama tadi, ya, ayat yang pertama tadi. Ya, seumpama ada yang ingin didalami lebih lanjut, ada yang ingin ditanyakan, itu bisa kita bahas. Eh, Bagaimana caranya kita bisa, Ibu Bapak sekalian, coba dibaca lagi gitu, kemudian eh, ungkapkan pemahaman gitu, Eh, berlatih mengungkapkan pemahaman dalam diri sendiri. Setelah itu nanti kita akan berikan kesempatan Ibu Bapak sekalian untuk membagikan langsung kepada rekan-rekan kita yang lain. Pak Guru, walau Pak Guru, Hmm. Oke. walau, Iya, walau. iya. Walau gitu. Gitu. Ini mirip Walau. dengan bahasa Indonesia itu. Walaupun, Hmm. meskipun, Hmm. Iya. walau kamu tidak suka, orang-orang musyrik tidak Ya, suka. gitu. Tuh. Bahasa Walau. Indonesia jadi walaupun gitu ya, walaupun. Apa juga ada ungkapan-ungkapan lain ya, ungkapan-ungkapan lain yang setara dengan itu gitu. Apa misalnya kalau dalam bahasa Indonesia? Meskipun, Ya, walaupun, meskipun, Meskipun, walaupun gitu. sekalipun. Ya, boleh. sekalipun, ya Mm. bisa. Sekalipun,
Sekali itu kan kata kali ya. Berarti satu. Ya, itu untuk menunjukkan apa? Satu itu untuk menunjukkan puncak dalam konteks tertentu. Oh, Hmm. kira gini Pak, satu kali pun nggak kata Ya, itu kali. satu kali pun itu maksudnya menunjukkan puncak gitu. Iya. Satu kali pun gitu. Artinya kalau sekali saja tidak gitu. Apalagi dua kali, apalagi tiga kali, apalagi empat kali gitu. Arahnya begitu pada konteks kalimatnya. Sekalipun. Gitu. Jadi sudah tidak bisa gitu itu sudah ibarat kalau apa namanya kalau pedagang bahasa pedagang itu udah harga mati itu. Hmm, tempe harga mati. Baik, Yep. kami persilahkan Ibu Bapak sekalian ya. Ini kebetulan ada Pak Agam. Kita ingin berikan beliau kesempatan. Ada Pak Agam, kemudian nanti Bu Nurmaini, kemudian Pak Tio, ini Bu Fitri yang lebih muda dari yang lain mah belakangan aja. Kuat nahan sabar kalau Bu Fitri mah. Silakan Pak Tio, apa yang bisa diungkapkan dari mungkin mulai dari apa pemahaman dalam bentuk penerjemahan boleh. Yang ini yang pertama ya Pak. Iya, yang Ya, atau bah tiga-tiga dulu Pak Tio, nanti kemudian ya, Pak Agam. ya. Saya baca dulu ya Pak ya. Silakan. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqqi liyudhiru. Irahu. Artinya dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar dan diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Iya, oke baik. Berikutnya Pak Pak, Agam boleh. mau nanya nih Pak, kalau arsala itu dikatakan telah mengutus ya, pakai kata telah bisa nggak Pak, Pak Guru? Boleh. Dengan pertimbangan apa, Bu? Kepikiran untuk mengatakan begitu? Karena dia yang sejak kapanpun Allah itu mengutus nabinya, berarti telah mengerjakan itu bukan baru, berarti udah sekian lama. Oke, baik. Kalau dari bentuk katanya ada, Bu, yang bisa dijadikan penguat kalau dari bentuk katanya? Ada A itu Pak, alif hamzah A itu. Apa yang dipahami dari sana? Ada kata telah di telah diutus gitu. Hmm, baik. Ada di-nya, Bu, ya? Ya karena ada alif hamzah Hmm. yang di atas alif. Hamzah itu kaitannya dengan ada kaitannya dengan pasif, apa itu yang ingin disampaikan? Iya Pak, pasif. Baik ya. Ibu-ibu, Bapak yang lain ada yang punya pemahaman yang sama? Arsala kan fi'il madin, Pak Iya, Guru. oke baik ya. Iya. Terus? Artinya telah mengutus. Iya, oke baik ya. Jadi tidak pasif ya, Pak Agam kalau begitu. Tidak, Pak Guru. Baik. Yang lain ada tambahan dari itu? Tadi Pak Guru saya jadi masih mau tanya lagi Pak Guru. Silakan Bapak. Untuk yang liyut yuruhu itu kan tadi diksi di yang dibahas adalah untuk memenangkannya ya Pak Guru. Iya, Kemudian saya rubah menjadi untuk diunggulkan begitu. iya bisa. Itu pas nggak ya Pak? Bisa, bisa. Hmm. Ya bisa itu. Oh, bisa ya. Eh, dengan tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa itu ya, bisa merasakan pilihan, pilihan ya, pilihan.
eh, pilihan katanya. Bisa diunggulkan juga bisa dalam pengertian itu. Bukan. Iya. Baik, kita lanjut berikutnya Pak Agam boleh? Siap Pak Guru. Hmm. Baca dulu ya Pak. Qul anfiqu tau'an au karha la Oh, Bapak udah lanjut ya. Baik Masih ya. di ayat itu, Pak. Masih dong, Hah? belum dibahas. Masih Oh, ayat atau bah. Apa ya baik kita kenapa Agam udah kita ikut ya ke ayat berikutnya ya. Silakan Pak. udah ayat yang 33 aja Pak Guru. Enggak apa-apa nanti balik lagi juga enggak apa-apa. Lanjut aja Pak. Qul anfiqu tau'an au karha la yataqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Wa ma mana'ahum an tuqabbala minhum tafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birusulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Katakanlah, nafkahkanlah, berinfaklah secara sukarela atau terpaksa, tidak ada yang tertolak darimu. Sungguhnya kalian benar-benar kaum yang fasik Iya. dan tidak ada yang menghalangi apa tadi wa ma manahum Dan tidak tidak ada yang mencegah wa ma manahum an tuqbala, tidak ada yang mencegah untuk diterima dari kalian nafaqatuhum, apa yang kalian infakkan, illa, sesungguhnya, kecuali jika kalian kufur kepada Allah dan Rasul dan tidak menunaikan sholat kecuali kalian malas. Sementara itu Pak Guru. Iya, baik. Ada makna kalian itu dipahami dari bagian yang mana ada makna kaliannya? Hum. Iya. Kalau mereka bahasa Arabnya gimana? Huwa huma hum. Hum juga Pak Guru, antum ya. Oh, baik. Itu harus harus di store hafalan dulu ya. Mereka hum. Ya, mereka home gitu ya. Itu. Oke, mereka home. Kalau kalian? karihun Antum. pun Antum. Gitu. Jadi ada beda ya antara kalian dan mereka ya. Ya Pak Guru. Iya, baik. Kalian dan mereka. Di sini yang muncul mana? Kalian apa merekanya? Mereka. Mereka. Apa penandanya mereka? Hum. Oke. Wow. Ya, baik. Oke, kita lanjut berikutnya. Silakan Bu Nurmaini. yang mana Pak? Dari pertama. Boleh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia yang telah mengutus rasulnya sebagai petunjuk pada agama yang benar bagi Yusrael
bagi al-haq bagi apa ya, nggak jelas nih Pak, atas agama mereka, dan walaupun terpaksa dia menjadi musyrik. Gimana Pak Raya? Ya. Nah, sekarang ya eh, kita kita boleh memantapkan pemaknaan tadi dengan mengenali fiil dan fa'il. Hmm. Coba nih, kalau dalam pemahaman Ibu ada berapa fiil dalam surah At-Taubah tersebut? Yang tiga-tiga ya Pak Guru. Ya betul, At-Taubah 33. Satu fiil, dua, empat, lima Pak. Ada 5 Iya, Pak Guru. bagus ya, banyak ya. Yang pertama, yang mana Ibu? Wah, Huwa itu fiil, maksud Ibu? iya objek fiil. Mohon maaf, gimana Ibu? Ada kurang jelas? Wah fiil. Belum nyampe ke situ Bu. Kita, Ibu, semangatnya luar biasa. Saya ulangi lagi ya, kita ulangi lagi. Ada berapa fiil? Ada berapa fiil? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, baik. Ada 5 fiil ya. Ya, Oke, baik ya. Ibu kalau mengenali fiil pakai apa? Kunci yang Ibu pakai? wow. Kalau Ya, yang dulu ada kita wow. pakai apa, Bu? Kalau dulu untuk mengenali fiil pakai kunci apa? Rumusnya dulu. Enggak ingat Pak. Ada, Ibu Fiil ingat? itu enggak ingat Pak. Iya, dulu kita ingatnya pakai putri, Ibu. U3, U3 gitu ya. U3, U3. Apa U3 itu? Masih ingat U3 itu? Waktu. Saya ingatnya pakai wow itu Pak Guru. Bukan, bukan, bukan ke sana arah pembicaraan kita, tapi yang dulu yang pernah kita pelajari gitu. Yang pernah kita pelajari, U3 itu apa maksudnya U3? Enggak ingat Pak saya. Lupa. Lupa. Jadi, boleh nih biar menjadi, katakanlah ya, menjadi Ya, warisan. Jadi warisan masa lalu. Udah Untuk buatan. fiil, Waktu. ya, U3. Jadi FU3 kan kita dulu bantu ya dengan harapan. Ya. Kalau Bu Nurma ini kan biasa ya pakai rumus-rumus kalau ngajar gitu ya, ngajar matematika kan gitu. Tuh. Tuh. FU3 tiga. gitu. 3 itu biar keren kita pakai bahasa Inggrisnya kan tri katanya tri. Jadi kalau dibaca bisa menjadi putri. Bu Nurma ini ada putri apa Ada putra semua? putri satu.
Iya, putri. Nah, ada putri. Tuh. U perbuatan, Nah, U ada pelaku, U, U waktu. ada U gitu. Oh, Gitu. U-nya ada 3. Ya, itu namanya rumus ya, Bu ya. Nah, namanya rumus ya. Rumus itu kita jadi sebagai singkatan dari sebuah konsep yang panjang gitu ya. ya, Bu, coba diyakinkan dulu nih. Ibu kan tadi punya 5 ya. Nanti Ibu kasih tahu kita ya gitu. Kalau pakai U5 gitu ya. Kalau pakai U3, 5 kata yang tadi Ibu duga sebagai fiil, apakah bisa tetap kita pahami sebagai fiil? Fiil itu kita singkatnya di F ini, ya. Fiil itu kita singkat dengan F. F itu ke fiil. Pertama, coba dilihat gitu ya. Yang bisa membantu kita menduga sebuah kata masuk kategori fiil, coba lihat gitu. Apakah dia menunjukkan perbuatan? Perbuatan ya. apa? Aksi. Aksi apa? Pekerjaan. Kata kerja ya Pak ya. Gitu. Ya, memiliki makna kata kerja. Gitu. Tapi lihat juga gitu ya, lihat juga U yang kedua ya. Lihat juga U yang kedua untuk dimantapkan itu. Karena bisa Iya, jadi nanti ada yang kita kenal dengan masdar. Masdar itu kata kerja, Yang tapi bukan ditemukan. fiil. Nah, maka kita sudah pernah belajar jenis-jenis fiil, Ibu amati ya. Madin, mudori, amar gitu. Itu ya, din, mudori, amar. Gitu. Ini tidak susah ini, susah ini. Asalkan dibiasakan dipakai gitu. Dan ini mah dari dulu iya, sampai sekarang akan berlaku, sering berlaku begitu. Akan sering berlaku. Kemudian yang ketiga, kalau ada perbuatan, coba digenapi pemahamannya, pelakunya siapa? Subjeknya yang iya, melakukan siapa? Inilah nanti kalau pelaku itu disebut setelah fiilnya, itulah yang kita Fa'il. akan sebut sebagai fa'il. Ya, saya suka gini Pak Guru, fa'il dan fi'ilnya mengucapkannya kan satu pakai fa, satu pakai fi. Itu saya bingung mempergunakannya bahwa yang kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia malah lebih ini saya. gitu. Tapi Dia, dengan catatan ya, dengan catatan bahwa fa'il itu subjek atau pelaku yang terletak setelah fi'il gitu. Nanti kalau sebelum fi'il ya subjek atau pelaku sebelum fi'il, nah, di pelajaran yang akan datang kita akan dapatkan istilah teknisnya. Saya akan tetapkan di situ ya. Ada ya, perbuatan, ada Waktu waktu gitu ya, ada waktu dan ya. indikasi pelaku. pelaku. Nah, coba 5 tadi yang mana saja Ibu yang Ibu duga masuk kategori fiil? Pelengkap penderita. Saya ulangi lagi ya. 5 kata yang Ibu duga sebagai fiil tadi, kata yang mana saja? Ada kata kerja, fa'il kata kerja, Mohon fi'il maaf, kata belum sampai di situ, belum sampai di situ. ya, Kata yang Ibu duga sebagai kata jenis fiil apa saja tadi yang 5 kata Ibu itu. Yang mana saja yang 5 tadi Ibu? huwa. Huwa, oke bagus ya. Huwa ini apa? Perbuatan huwa dalam kata huwa?
ada huwa satu kesatuan itu Pak Guru. Belum ya, kita belum bicara soal satu kesatuan. Maksud saya, coba kita cek nih ya, kita cek. Huwa ini, apakah dia menunjukkan perbuatan, waktu, pelaku gitu? Apakah Pelaku. pertama, apakah ada perbuatan di situ? Pelaku. Apakah ada perbuatan yang dipahami dari kata huwa? Ada Pak. Apa perbuatan dari kata huwa dalam kata huwa? Mungkin huwa sebagai predikatnya, huwanya itu kerjaan. Tapi itu merupakan kesatuan Pak huwa. Dia berarti kan. Apa kata kerja yang dipahami dari kata huwa, Ibu? Kurang paham Pak pertanyaan. Kata kerja yang dipahami dari kata huwa apa? Kata kerja. Perbuatan, aksi, tindakan yang dipahami dari kata huwa apa? Makna dari makna huwa. Perbuatan Pak. Apa perbuatannya? Apakah makan, apakah minum, apakah baca makna huwa itu? Atau yang lain, mungkin perbuatan yang lain? Mengerjakan Pak ya. Huwa itu artinya mengerjakan itu, Ibu? Dia mengerjakan kalau dia digabung dengan predikat. Jadi kalau gitu kata benda Pak dia ya Pak ya. Iya, Kalau tidak ada perbuatan yang bisa dipahami, berarti dia bukan fiil. Oke, kita silang ya. Huwa itu bukan fiil. Yang kedua, yang mana Ibu? Yang tadi Ibu duga sebagai fiil? Ya karena mirip dengan yang pertama berarti salah Pak dugaan saya. Apa dugaan Ibu yang salah dengan, itu? Ya, dugaan Ibu yang salah itu apa? Tidak. Yang tadi bahwa saya salah menentukan huwa tadi adalah yang mengerjakan. Itu dia bukan mengerjakan. Apa? Ada 4 kata lagi, Bu. Ada 4 kata lagi yang Ibu duga sebagai fiil. Yang satu tadi huwa sudah kita ungkap. Kata fiil yang kedua apa, Ibu? Arsala itu. Arsala, oke. Kata fiil yang ketiga apa, Ibu? Udah. Oke. Kata fiil yang keempat apa, Ibu? Ada karena tadi totalnya 5, yang sudah diungkap itu ada 3, berarti masih ada 2 lagi yang Ibu belum kasih tahu ke kita-kita. Memenuhi setiap mereka. Ya, ada satu lagi Ibu, sudah ada 4. Ya, sudah ada 4. Musyrikun. Iya, baik. Nah, coba Ibu ya. Iya, Pak. Nah, coba artikan ya. Artikan masing-masing kata gitu ya. Artikan masing-masing kata. Apakah ketika diartikan akan menunjukkan perbuatan gitu ya. Ya. Arsala apa, Ibu? Dia yang telah mengutus perbuatan. Dipersingkat lagi. Arsala satu kata saja apa? Mengutus. Ya. Mengutus itu perbuatan atau bukan? Perbuatan. Oke. Kemungkinan ini adalah fiil kalau begitu. Al-huda apa artinya, Ibu? Artinya petunjuk.
Apakah petunjuk itu perbuatan? Perbuatan. Ibu, kayak saya pakai lah. Apakah petunjuk itu kata kerja? Oh, kata benda, Pak. Bu, iya atau tidak saja ya. Apakah Ya, petunjuk itu kata kerja? Bukan gitu ya? bukan ya, Pak. Ya, berarti dugaan ini bukan fiil. Kullihi apa artinya kullihi? Milihi kepunyaan. Iya. Apakah kepunyaan itu kata kerja? Kata benda, Pak. Ibu, apakah kata kerja kata benda katanya? Berarti dia Iya, bukan fiil. Apakah arti dari al-musyrikun? kata kerja. Bukan. Saya tanya apa artinya, Ibu? Oh, musyrik. Apa artinya? Kata kerja. Artinya, Ya, musyrik. Maksudnya artinya yang bagaimana, Pak? Penjelasannya. bukan. Coba diartikan. Al-musyrikun, artikan. Musyrikun yang Nah, Apakah yang itu kata kerja? kata kerja, Pak. Bukan. Kalau Ini nanti itu, dikait Bu. dengan kata Boleh ini lagi, Bu, ya. yang Eh, ya, kalau apa tuh? sempat nanti main itu bisa teka-teki silang ya, teka-teki silang, entah dengan siapa ya partnernya, untuk menentukan mana kata kerja dan bukan aja dulu itu, karena kelihatannya dalam level bahasa Indonesia masih terjadi kendala untuk menentukan sebuah kata berkategori kata kerja atau bukan. Tantangannya semakin menarik nanti karena apa? Karena dalam kenyataannya Iya, kata kerja dalam bahasa Indonesia nanti belum tentu itu bahasa Arab adalah fiil gitu. Sebaliknya gitu. Fiil dalam bahasa Arab ketika diartikan dalam bahasa Indonesia belum tentu artinya kata kerja. Kerja. Namun kalau kita masih belum terbiasa mengenali mana kata kerja dan mana yang bukan kata kerja, itu tantangannya jauh lebih besar dibandingkan teman-teman yang bisa membedakan antara kata kerja dan bukan. Bukan kata kerja. Ini artinya ya mudah-mudahan ini pada bulan baik ini Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, terutama untuk Bu Nurma ini sehingga lebih mudah memprediksi mana yang masuk dalam kategori ya kalau dari bahasa Indonesia tadi ya sebagai modal awal mana yang masuk kategori kata kerja dan bukan kata kerja. iya, Pak. Kemudian mudah-mudahan bermodalkan pemahaman tersebut nanti bisa menjadi modal untuk bisa membantu kita membedakan antara mana kata fiil dan bukan fiil. Sebagai catatan misalkan ya, kita pernah belajar insya Allah Ibu juga ya, Ibu juga pernah ini sebagai catatan misalkan ya, kata yang diawali dengan alif lam adalah ciri kata berjenis apa, Ibu Bapak yang lain? Isim. Isim. Berarti al-musyrikun itu isim, isim itu bukan fi'il. Berarti al-huda itu adalah isim, isim Isim. itu adalah Izin bukan ya, Pak. fi'il. Bukan fiil. Berikutnya, apalagi ciri isim yang pernah dipelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya?
Ibu bapak sekalian? Kami Aha. Ya. Ada bunyi i di ujung I. kata, nah, gitu ya. Kulli, ada kulli kan, ada Iya. kulli. Ujung katanya berbunyi i. I. Nah, itu juga ya. I pada kata kulli itu penanda bahwa kata tersebut itu kategorinya adalah isim. Isim itu bukan fiil. Fiil. Nah, lalu bagaimana gitu ya? Bagaimana? Tentu ini jalan yang disederhanakan. Kalau mau lebih lanjut, maka misal ibu bisa mengingat AA itu fiil madin, maka ada arsala, ada kariha, Kariha. gitu ya. Kemudian fiil mudhari yang kita kenal dengan bu atin, Ada kenapa ya. atin gitu ya? Ada atin itu ada hamzah, ada ta, Ada ada ta. ya, ada Ya. nun. Maka ada yuzhiro ini gitu ya sebagai penanda. Tuh, coba. Ada lagi kah selain arsala, yuzhiro, dan kariha yang merupakan fiil ibu-ibu, bapak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti kan gampang nih. Bagi yang ingat tapinya gitu. Dulu kita kenal gitu. Bentuk satu cirinya ada A. AA. Gitu. Bentuk satu ada AA. Bentuk dua cirinya Ada titik atin. dua. Gitu. Itu ya Bu Norma ini. Ya, makasih Pak. Nah, Ya, mungkin nggak begitu perhatikan waktu pertama sekali kali Pak. Tapi saya pernah dengar, jadi saya harus ngapal lagi. Oke ya, karena ini akan menjadi Iya Pak. modal ya, ini akan menjadi modal. Baik, itu dia Ibu Bapak sekalian, Alhamdulillah sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini akan menambah lagi ya. Ibaratnya kan kalau kita pernah melalui suatu jalan lalu kita terantuk batu, itu secara alami nanti kita akan berusaha untuk menghindari ya, batu itu sehingga perjalanan kita akan lebih lancar lagi. Kita berdoa demikian. Baik, Ibu Bapak Ya, sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri eh, kesempatan baik yang Allah berikan kepada kita dengan Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil subhanaka alamin. Allahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika. asyhadu an la Asyhadu ilaha an la illa anta ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu. astaghfiruka wa atubu Terima ilaik. kasih Ibu Bapak sekalian untuk kesempatan baik ini menemani kami. Terima kasih juga nanti untuk Ibu Bapak sekalian yang mengikuti pembelajaran melalui rekaman ini. Berharap suatu saat Allah menghimpun kita bersama sehingga Amin. menjadi lebih ya kebahagiaan kita menjadi lebih optimal kembali. Sebagaimana rindu kita kepada Rasulullah semakin lama itu semakin semakin besar karena betapa hebat beliau perjuangannya. Demikian Ibu Bapak sekalian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Kami ya mohon undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.